Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk berkumpul di sini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, salah satu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang kita jalani saat ini dapat menggugurkan dosa-dosa kita dan dianggap sebagai amal soleh yang dapat mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para ikhwah yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa judul kajiannya ini? Masih tentang istiqomah. Ana mau tanya dulu nih, artinya istiqomah itu apa? Doain tat ya, semoga istiqomah ya. Apa artinya? Ana mau minum dulu jemaah. Silakan. Apa artinya istiqomah? Konsisten. Yang lain? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Istiqomah apa artinya? Silakan. Terus berada di dalam ketaatan. Sebelah sini al-istiqamah, jalan yang lurus. Gimana? Konsekuen. Yang disebutkan itu mirip-mirip dan benar semua, tapi sepertinya kurang dalam gitu ya. Kita mengartikan istiqomah itu kebanyakan ya konsisten. Istiqomah ya terus-terusan berada di dalam sesuatu. Ya. Para ikhwan subhanahu wa ta'ala, ana ingin membahas sedikit ya, karena kalau mau diperpanjang ini bisa mungkin 4 kali pertemuan. Kita ambil ringkasan-ringkasannya saja, secara garis besarnya saja. Poin-poin yang mau disampaikan ini adalah sesuatu yang kita harus tahu tentang istiqomah. Jadi orang ngomong istiqomah itu istiqomah, oh konsisten, bukan. Ya, tidak semudah itu gitu. Dan ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahullah taala. Beliau menulis 10 kaidah tentang istiqomah. Jadi istiqomah tak semudah yang kita bayangkan dan tak sesepele itu. Poin yang pertama yang perlu kita tahu para jamaah sekalian, sebelum ana masuk, kalau kita lihat kawan-kawan kita, mungkin yang kejadiannya sebelum Covid ya, sebelum Covid melanda, kajian itu penuh jamaah. Iya atau tidak? Ya. Tapi saat sudah Covid, masjidnya ditutup, kajian dilarang sementara, sampai akhirnya mulai dibuka kembali, separuhnya hilang. Bahkan ada yang 3/4-nya hilang. Hancur imannya jamaah. Tidak sholat di masjid, di rumah saja mungkin tidak boleh keluar, berselancar dengan handphonenya. Ada yang kena syubhat kepalanya, ada yang sudah meninggalkan ya, futur, hancur imannya. Mungkin itu kita rasakan juga mungkin. Ya, ini banyak kisah-kisah seperti ini, kawan-kawan bercerita anak seperti ini dan anak seperti itu. Ya tidak kaget. Gimana caranya supaya bisa istiqomah?
lurus di jalan yang benar, kembali ke yang dulu. Ya, pertanyaan seperti itu sering ditanyakan. Para jamaah subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala, kaidah yang pertama yang perlu kita tahu tentang istiqomah ini, ketahuilah bahwasanya istiqomah itu adalah minnah ilahiyah, wahibatun rabbaniyah, karunia dan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi istiqomah ini tidak ujuk-ujuk bisa datang ke diri kita semau-mau, tidak. Istiqomah ini pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Istiqomah ini sama seperti hidayah, datang ke seseorang atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat ceritanya Rasulullah SAW dulu sama pamannya Nabi itu, jamaah, orang yang paling berjasa buat Rasulullah SAW itu di dalamnya ada pamannya Rasulullah SAW. Orang yang nomor satu menjaga Rasulullah, dia tidak mau lihat Rasulullah susah hidupnya. Dari umur 8 tahun Rasulullah SAW dijaga sama beliau. Beliau lebih condong ke Rasulullah daripada ke anak-anaknya karena beliau dititipin sama bapaknya Abu Thalib. Siapa yang dititipin Rasulullah ke dia? Abahnya Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah SAW. Saat kakeknya sudah sakit umur 8 tahun, Rasulullah dititipin ke pamannya. Saya titip ini cucu saya. Dititipin ke Abu Thalib karena apa? Karena Abu Thalib itu saudara seibunya Abdullah, bapaknya Rasulullah SAW. Satu ibu. Jadi ada 4 istrinya Abdul Muttalib, dan Abu Thalib satu ibu sama Abdullah. Jadi dekat jarak, kekerabatannya itu lebih dekat dari paman-paman yang lain. Tapi kita lihat jamaah, cobaan demi cobaan ya, sampai berujung di hisar atau pengembargoan. Orang Quraisy mengembargo Rasulullah SAW, mengembargo Bani Hashim secara semuanya kena. Bani Hashim tidak boleh diajak ngomong, tidak boleh jual barang ke mereka, tidak boleh beli barang dari mereka, tidak boleh menikahi mereka, tidak boleh dinikahi sama mereka, tidak boleh nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol sama mereka, tidak boleh, diasingkan biar mati kelaparan. Tidak boleh ada jual makanan ke mereka, ngasih makanan, tidak boleh. Itu bukan cuma Rasulullah sama yang beriman saja, Bani Hashim semuanya kena imbasnya. Sampai pamannya yang sudah tua pun kena juga imbasnya. Tapi pamannya tetap bela Rasulullah SAW. Dia bilang sama anak cucunya, sama orang-orang kerabatnya yang masih musyrik pada waktu itu, kita bela ponakan kita ini, kita bela saudara kita ini, Muhammad ya. Sampai akhirnya 3 tahun para jamaah, 3 tahun ini cobaan datang, kelaparan mereka, anak-anaknya, istri-istrinya kalau malam kedengar suaranya nangis-nangis kelaparan. Di Syi'ib Abu Thalib namanya, di jalur ada kayak tanah punyanya Abu Thalib, mereka kumpul semua di situ di pinggiran kota. Selesai itu tidak lama meninggal Abu Thalib. Tapi sebelum meninggal didatengin sama Nabi, wahai paman, sebutkan kalimat la ilaha illallah, satu, la ilaha illallah, tidak usah ngomong yang lain, bilang la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah, satu kalimat ini akan aku persaksikan, aku akan jadikan hujjah di hadapan Allah di hari kiamat. Ini yang lain-lain ada 6 orang atau 7 orang, ada beberapa. Dia ngomongin atarghabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Thalib, apakah kamu benci sama agama bapakmu sendiri? Terus begitu, akhirnya Abu Thalib meninggal dalam keadaan musyrik, dan itu membuat Rasulullah terpukul. Allah tahu Rasulullah sedih. Turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, kamu tidak bisa kasih petunjuk, kasih hidayah kepada siapa yang engkau mau, kepada siapa yang engkau cintai, tidak bisa. Tapi apa kata Allah? Walakinallaha yahdi man yasha. Tapi Allah yang ngasih petunjuk orang. Nah, sama para jamaah. Kalau hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala, sama istiqomah ini minnatun ilahiyah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah jelaskan banyak dalam ayat dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bihi
fayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlan atau wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratal mustaqim atau siratal mustaqim. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berjalan terus berpegang di jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan masukkan dia ke dalam rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan dari Allah, dan Allah akan meletakkan dia, Allah akan beri petunjuk dia agar selalu ada di jalan yang lurus, siratan mustaqima, yaitulah istiqomah. Sirat mustaqim, jalan yang lurus. Allah yang akan kasih, yahdi, Allah akan beri itu. Kalau kita bilang hadiah, ya, hadiah itu diambil bahasa Arab para jamaah. Hadayah di hadiah, itu bahasa Arab. Allah yang akan kasih seseorang agar bisa selalu berjalan di jalan yang lurus. Kenapa demikian para jamaah sekalian? Lalu ya sekarang kenapa kalau Allah yang ngasih istiqomah orang, terus kenapa kok dibahas? Kita bahas agar kita doa sama Allah, minta sama Allah agar sama Allah dikasih keistiqomahan. Banyak orang bilang istiqomah itu kita harus begini, kita harus begitu, kita harus begini supaya istiqomah. Lupa doa sama Allah dong. Minta sama Allah. Layaknya kita minta rezeki yang halal, layaknya kita minta ilmu yang bermanfaat, layaknya kita minta istri yang soleha, minta anak yang soleh, minta keturunan yang baik. Sama. Karena istiqomah ini pemberian Allah Subhanahu wa taala, kita minta doa sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita beberapa doa. Terutama doa yang sama kita setiap hari dibaca minimal 17 kali dibaca sama kita. Doa apa? Ihdinas siratal mustaqim. Jadi mungkin banyak teman-teman yang tidak sadar saat baca surat Al-Fatihah melewati ayat ihdinas siratal mustaqim. Itu doa para jamaah, artinya ya Allah berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Itu doa. Dulu ana juga tidak sadar sebenarnya kalau bahwasanya itu doa. Yang membuat ana sadar, ana pernah sholat salah satu masjid di Saudi. Saat di ayat itu sama imamnya diulang. Ihdinas siratal mustaqim kata imam. Diulang lagi ihdinas siratal mustaqim sampai 3 kali diulang sama dia. Baru ana sadar, betul sama dia diulang. Ini doa. Kita minta sama Allah supaya kita apa? Istiqomah. Tapi karena kita mungkin tidak sadar, yang menuntut ilmunya seminggu sekali, kalau ada tabligh akbar saja, kalau ada ustadz-ustadz yang terkenal saja, akhirnya tidak nyambung sama ihdinas siratal mustaqim. Pada jamaah yang subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW mengajarkan kita satu doa juga. Doanya kita hafal. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Doa, tetapkan ana di jalan yang benar ini. Tetapkan hati ini di jalan yang benar. Tetapkan ketaatan ini supaya bisa terus bertambah ketaatan. Banyak doa-doa. Di doa yang lain Rasulullah mengajarkan kita, Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah berilah aku petunjuk dan tetapkan aku supaya benar terus. Karena banyak para jamaah sekalian orang-orang yang merasa hidayah itu cuma satu. Banyak orang berpikir hidayah itu saat seseorang berhijrah, meninggalkan yang dulu, kegelapan sama dia ditinggalkan, dia pindah ke jalan yang lurus. Dia sekarang mulai mendekati agama Islam, belajar agama Islam, mengamalkan, sudah mulai. Dia merasa dia sudah dapat hidayah. Betul, dapat hidayah. Tapi hidayah ini ada lagi satu lagi yang dia lupa. Hidayah apa? Hidayah taufik itu sama Allah dikasih, dia dari kegelapan dia pindah ke jalan yang benar, itu hidayah taufik namanya. Sama-sama taufik dari Allah SWT. Cuma yang satu lagi dia lupa. Dan banyak kita kadang tidak sadar. Dijelaskan sama Syekh di sini. Hidayah itu ada dua. Hidayah dari kegelapan menuju siratal mustaqim. Hidayah yang kedua, hidayah supaya bisa terus berjalan di siratal mustaqim. Perlu dua hidayah kita. Orang
merasa saat dia sudah ada di jalan yang benar, dia lupa mau doa supaya terus berjalan di jalan yang benar ini. Jadi tidak jarang ngelihat sudah hijrah kembali lagi ke masa lalu. Kenapa? Lupa mau doa, jamaah. Betul atau enggak? Iya. Jadi ternyata hidayah itu ada dua. Hidayah dari kegelapan supaya dia kembali ke jalan yang benar. Hidayah yang kedua supaya dia bisa terus berada di jalan yang benar. Dua-duanya perlu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah Subhanahu wa taala agar kita semua bisa terus berada di siratal mustaqim. Itu kaidah secara singkat. Kaidah yang pertama tentang al-istiqamah. Poin yang kedua para jamaah sekalian subhanahu Allah Subhanahu wa taala, banyak para sahabat menafsirkan kata al-istiqamah. Jadi disebutkan di sini bahwasanya istiqamah itu, hakikat dari istiqamah itu adalah luzumul manhajil qawim was siratil mustaqim. Dia terus berada di jalan yang lurus dan berada di atas siratal mustaqim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Mereka-mereka yang mengatakan Tuhannya mereka adalah Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka beristiqomah. Mereka istiqomah. Apa artinya mereka istiqomah? Dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang ada di ayat itu maksudnya adalah mereka-mereka yang mengatakan, mengikrarkan bahwasanya Tuhan mereka adalah Allah, lalu mereka beristiqomah. Maksudnya adalah mereka-mereka yang tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini katanya Abu Bakar Siddiq. Apa itu istiqomah? Adalah orang-orang yang tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab punya penafsiran yang lain. Kita lihat. Jadi kata istiqomah ini mencakup sesuatu yang sangat luas. Ya. Tidak semudah yang kita bayangkan. Istiqomah ini luas ternyata. Katanya Abu Bakar Siddiq apa barusan? Mereka-mereka yang tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Setelah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, aku adalah hamba Allah, Tuhanku adalah Allah, lalu mereka jalan lurus, tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini katanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Katanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saat ayat ini turun atau saat menafsirkan ayat ini, mereka-mereka yang mengatakan Tuhannya adalah Allah, tsumma istaqamu, lalu mereka beristiqamah, katanya Umar bin Khattab, mereka ini penting jemaah. Ya. Umar bin Khattab seakan-akan sudah tahu kita ini zaman sekarang mengaku hambanya Allah Subhanahu wa taala, tapi jalannya kayak ular. Gini-gini. Tak lurus. Ya. Konser, hadir semua. Rebutan beli tiket. Apa jemaah? Itu orang-orang yang ikut-ikutan, bukankah mereka mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah? Kebanyakan orang Islam. Kalau orang kafir kita tidak bahas di sini, mohon maaf. Orang Islam berlomba-lomba untuk hadir di acara seperti ini. Katanya Umar bin Khattab, mereka-mereka yang mengatakan Tuhan mereka adalah Allah, lalu mereka istiqomah. Apa artinya istiqomah? Kata Umar bin Khattab, lam yurawwighu rawghan ats-tsa'lab. Mereka-mereka yang jalan lurus, bukan belok-belok seperti jalannya ular. Orang Islam itu jalannya lurus, jelas, tegas, bukan belok-belok. Besok model ini ikut, besok lagi musim itu ikut ke sana. Itu bukan orang Islam yang istiqomah, bukan. Musim hijrah, musim putar balik semuanya. Hancur lebur semuanya para jemaah. Bukan itu jemaah istiqomah. Lurus istiqomah. Bukan kayak jalannya ular yang menikung-nikung. Ini katanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat menafsirkan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, lalu mereka istiqamah. Gimana maksudnya istiqamah? Mereka yang lurus jalannya, tidak belok-belok seperti ular. Ditafsirkan yang lain oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma.
saat menafsirkan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, mereka yang mengatakan Tuhannya mereka Allah lalu mereka istiqamah. Katanya Abdullah bin Abbas, mereka yang mengatakan Tuhannya mereka adalah Allah lalu mereka terus berada di atas konsekuensi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa konsekuensinya? Banyak jamaah. Ngomong la ilaha illallah ini ada konsekuensinya, ngomong Muhammadur Rasulullah ada konsekuensinya. Ini kalau mau dibahas konsekuensinya insya Allah 1 pekan setiap hari kita bahas baru selesai. Ya, ada bukunya sini. Itu yang Muhammadur Rasulullah saja. Segini bukunya. Itu sudah ringkasannya aja nih. Syekh Muhammad bin Khalaf At-Tamimi yang bikin bukunya sebagai disertasi beliau saat mengambil doktor. Beliau menulis buku Hukukun Nabi SAW ala ummati, hak Nabi atas umatnya, itu konsekuensi Muhammad Rasulullah ya. Belum lagi konsekuensinya la ilaha illallah ya. Istiqomah itu berjalan di atas konsekuensi 2 kalimat syahadat ini. Tidak boleh berbuat syirik, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap, cinta sama Allah Subhanahu wa taala, dan yang lain-lain. Ini katanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan juga diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan artinya istiqomah itu adalah istaqamu ala ada'i faraidhihi, mereka yang selalu berjalan melaksanakan ketaatan terutama yang wajib-wajibnya. Salat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan ya. Bayar zakat kalau memang sudah wajib zakat ya. Konsekuensi melakukan yang wajib-wajib. Ini tafsiran Abdullah bin Abbas di tafsiran yang lain. Dan juga berkata para tabi'in ya, salah satunya adalah Abu Aliyah, mereka yang istiqomah adalah mereka yang ikhlas beragama dan beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian, tafsiran yang sangat banyak ini tidak ada yang bertolak belakang. Jadi penafsiran dalam Al-Quran itu para jamaah sekalian, ada namanya ikhtilaf tadad, ada ikhtilaf tanawwu, atau khilaf tadad atau khilaf tanawwu. Kalau khilaf tadad, yang satunya bilang ke timur, satunya bilang ke barat, bertolak belakang. Ini penafsirannya jarang ditemui penafsiran seperti ini. Yang kita baca barusan beda-beda, tapi ini kata para ulama ikhtilaf tanawwu, beda jenisnya saja tapi maksudnya sama. Yang satunya bilang meninggalkan kesyirikan, yang satunya bilang taat istiqomah, taat terus kepada Allah, yang satunya bilang selalu di atas konsekuensi la ilaha illallah, yang satunya bilang dak belok-belok jalannya seperti ular. Sama semua atau tidak? Sama semua tapi jenisnya aja berbeda. Jadi kata istiqomah itu dikatakan oleh para ulama, istiqomah ini ya isi agama Islam itu yaitu istiqomah para jamaah. Ini kaidah yang kedua yang dijelaskan oleh beliau. Kaidah yang ketiga para jamaah sekalian, ini yang suka hilang dalam diri kita, terutama bagi orang-orang yang baru memutuskan untuk kembali ke jalan yang benar setelah selama ini tenggelam entah kemana. Ngelihat teman-temannya sudah mulai berubah, dia ngerasa kok anak beda sendiri sekarang. Teman anak sekarang sudah jenggotan, celananya sudah di atas mata kaki, bajunya sudah baju-baju takwa semua. Hadirnya sekarang sudah bukan hadir konser-konser, tapi hadir majelis ilmu. Kenapa anak kok enggak begitu? Dia ngerasa tak enak, beda dari yang lain. Jamaah, sahabat dulu beda sendiri karena dia masuk Islam. Jadi kalau dilihat orang asing, ini bawa ajaran apa lagi nih? Kalau sekarang kebalikannya, yang hijrah ikut arus. Kalau dulu para sahabat melawan arus, orang semuanya kemana, para sahabat kemana, beda sendiri. Makanya kalau ada aneh-aneh dari cara ngomongnya ketahuan dulu, kamu jangan-jangan sudah ikut sama Muhammad ya. Beda sudah, pembahasannya tidak sama, gayanya tidak sama. Sekarang terbalik, ikut-ikutan arus.
Makanya tidak jarang ditemukan perawakannya masya Allah, hatinya innalillah. Perawakannya masya Allah, kita jamin luar biasa. Tapi hatinya banyak kesalahan yang ada dalam hatinya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan istiqomah keimanan seorang hamba sampai hatinya istiqomah. Rasulullah juga bilang di sabdanya yang lain, at-taqwa apa? Hahuna. Takwa itu ada di sini. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang ketiga ini, bunyi kaidahnya adalah asal muasal istiqomah itu ada di dalam hati. Dalilnya apa? Sudah kita sebutkan barusan. Tidak akan lurus keimanan seseorang sampai istiqomah hatinya. Ditambahkan lagi oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, fa aslul istiqamati istiqamatul qalbi. Keistiqomahan, asal muasal, pondasinya istiqomah itu adalah istiqomahnya hati. Kalau sudah hatinya istiqomah, badannya semuanya ikut. Dan itu juga yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kata beliau, hati ini, hati kita semua itu layaknya raja dalam tubuh seseorang. Anggota badan yang lain itu seperti tentaranya si raja ini. Kapan si hati berniat, pasti sama tangannya, sama kakinya, sama anggota tubuhnya dikerjakan. Perintah datang itu dari hati, bukan dari akal sebenarnya, bukan. Tapi semuanya ada di hati. Jadi hatinya itu kemana, anggota tubuhnya ikut. Makanya mau sehebat apa dia berperawakan, kalau hatinya rusak, semuanya rusak para jamaah sekalian. Dan tidak ada orang yang sanggup untuk bersandiwara terlalu lama, tidak bisa. Dia bisa pura-pura. Terutama para jomblo-jomblo, cari jodoh. Dapat, oh itu anaknya bapak fulan, cantik, tinggi, putih, mulus, tembok itu jamaah ya. Dia ingin mendapatkan itu, dia merubah perawakannya supaya diterima. Anak ditanya, ini ada Ustadz, ada ikhwan mau berniat baik melamar, tapi saya tanya, sudah ngaji belum? Enggak, masih baru mulai, mau istiqomah. Jangan kena modus, saya bilang. Sudah banyak yang ditipu. Perawakannya masya Allah, sudah nikah 1 tahun 2 tahun, kembali lagi. Kenapa? Karena sandiwara itu ada waktunya. Sandiwara tidak bisa lama-lama, sebentar aja. Tapi kalau itu semua sudah menancap dalam hati para jamaah sekalian, istiqomahnya benar dari hati, mau perawakannya compang-camping seperti apa, tidak akan bergeming para jamaah sekalian. Makanya kata Rasulullah SAW, ala inna fil jasadi mudghah, sungguh di dalam jiwa, dalam diri seseorang ada satu gumpal daging. Idza saluhat, kalau segumpal ini baik, saluhal jasadu kulluh, satu badan semuanya baik. Wa idza fasadat, kalau rusak, fasadal jasadu kulluh, satu badan rusak semua. Ala wahyal qalb, atau ala wahwal qalb, yaitu adalah hati kita ini. Makanya Rasulullah SAW atau Allah SWT sudah wanti-wanti kita dalam Al-Quran. Kata Allah SWT, yauma la yanfa'u malun wala banun illa apa? Man atallaha biqalbin salim. Besok di hari kiamat, di hari tidak ada gunanya lagi itu harta yang banyak, anak-anak yang banyak, tidak ada gunanya. Kecuali yang bermanfaat hanya orang yang datang sama Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Ada di sini para jamaah sekalian. Rasulullah SAW juga mengajarkan kita doa para jamaah sekalian, agar hati kita itu selalu baik, selalu bersih,
saat Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya hati ini yang menjadi pondasi dari istiqomah. Kalau hatinya ya bermasalah, semuanya bermasalah, Rasulullah SAW mengajarkan kita agar kita meminta kepada Allah supaya sama Allah hati kita ini selalu dibuat baik. Kalau tidak salah bunyi doanya, Allahumma rzuqni qalban salima. Kalau tidak salah seperti itu bunyi doanya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya Allah berikan aku rezeki hati yang salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Karena kalau sudah isinya ini macam-macam para jamaah sekalian, rusak hatinya, tinggal tunggu waktu aja semuanya rusak. Bahkan orang yang hatinya rusak sudah parah, tak sedikit kita temui dia itu murtad, keluar dari agama Islam. Itu sudah di ujung kerusakan hatinya sudah. Na'udzubillah min dzalik. Ini modal para jamaah sekalian, jangan dirusak. Terkadang kita yang merusak hati kita sendiri. Dulu Imam Ahmad bin Hanbal yang hafal ratusan ribu hadis, bahkan ada yang bilang hafal jutaan hadis. Kalau dengar subhat-subhat omongan orang tidak jelas, orang-orang para gembong-gembong yang membawa kesesatan, tutup kupingnya. Bahkan orang ini menawarkan, maukah engkau, ya kepada orang-orang terdahulu kita, aku mau ngaji, dengerin aja dulu, tutup kuping. Ngaji, tutup kuping. Kenapa? Takut ininya rusak. Karena subhat kalau sudah nyamber, kena, sulit untuk diangkat. Imam Ahmad tutup kuping. Kita wala 1000 hadis, 100 hadis juga ndak mungkin, 50 hadis ya kurang-kurang hafalannya, ingat-ingat lupa, dengerin subhat YouTube sampai habis 2 jam. Dibuka sama kita, ngerasa hatinya sudah kuat. Wah, anak sudah bahas kitab-kitab banyak, sudah hadir kajian setiap hari, insya Allah tidak kena subhat, ditonton sama kita sampai habis. Beres video, oh betul juga ya, memang terlalu keras itu, ngawur ustadznya memang itu, ustadznya yang disalahin. Subhan, kena subhat, hatinya kena. Maka para jamaah subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala, hati-hati, asal pondasi dari keistiqomahan kita itu adalah hati. Jangan main-main sama urusan hati. Kita minta sama Allah supaya hati kita selalu bersih, selalu lurus, supaya kita bisa jadi orang-orang yang baik dan orang-orang yang bersih, orang-orang yang lurus. Kaidah yang selanjutnya para jamaah sekalian, istiqomah itu sebenarnya adalah saat kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berada di atas kebenaran. Kalau tidak bisa, kita mendekati kebenaran. Jadi kita kalau mau cari segala sesuatu, cari yang terbenar, yang datangnya dari Al-Quran dan dari Sunnah Nabi SAW, dan yang dijelaskan sama para sahabat, terutama yang 4 dari Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Cari dari situ. Kalau sudah ketemu, pegang, jalani. Jangan dengar dari fulan, katanya imam ini dan itu, jangan. Tanya ada dalilnya atau tidak. Amalan saya ini sesuai sama dalil atau tidak. Jadi istiqomah itu, kalau orang berjalan di luar dari hujjah Al-Quran dan Sunnah, berjalan di jalan yang salah, bukan istiqomah namanya. Meskipun dia continue, bukan istiqomah namanya. Kita diminta agar kita menjadi orang yang kalau beramal benar amalnya. Sholat sunnah apa? Tahiyatul masjid. Ada dalilnya? Ada. Jalani. Setiap masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Jangan terus masuk ke toko, sholat 2 rakaat. Apa? Tahiyatul toko. Tidak ada jamaah. Misal aja. Jangan diamalkan. Anak sudah terbiasa, anak sudah istiqomah begini terus. Tidak bisa. Istiqomah itu benar. Istiqomah itu selalu berada di atas kebenaran. Kata Rasulullah SAW, Inna ad-dina yusrun, agama Islam ini mudah.
walan yushaddad dina ahadun illa ghalabahu, dan tidaklah orang mempersulit agama ini melainkan dia akan binasa. Fasaddidu wa qaribu, kata Rasulullah SAW, wasaddidu, teruslah kalian berada di atas jalan yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan penjelasan para salafus saleh. Terus kalian ada di situ. Kalau tidak bisa, baru Rasulullah bilang apa? Wa qaribu. Kalau kalian tidak mampu, nanti ada di riwayat yang lain dijelaskan. Kalau tidak bisa terus-terusan sesuai sama sunnahnya Nabi, mau ikutin Nabi terus saat hidupnya dia dari melek mata sampai mau tidur, maka kalian dekatilah itu sunnahnya Nabi. Kalau kalian tidak mampu mau kayak Nabi amalannya, iya paling tidak usaha untuk mendekati. Wa abshiru, kata Rasulullah, dan berbahagialah kalian. Di riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan atau bersabda, kata Rasulullah, istaqimu walan tuhsu, kalian istiqomahlah berada di atas jalan Al-Quran dan Sunnah yang benar. Tapi kata Rasulullah apa? Walan tuhsu, dan aku tahu kalian tidak akan mampu, kata Rasulullah SAW. Bayangkan jemaah, Rasulullah itu sudah tahu, dan Rasulullah sudah bilang kalian terus berada di jalan yang benar, dan aku tahu, kata Rasulullah, kalian tidak akan mampu. Siapa yang bilang? Rasulullah. Bayangkan, yang benar-benar kata Rasulullah kalian tidak akan mampu. Rasulullah bilang lan itu artinya tidak bakal. Rasulullah tahu. Terus gimana ceritanya yang masih nambah-nambahin ibadah lain yang tidak diajarin sama Nabi? Yang ada saja tidak mampu kalian, kata Rasulullah SAW. Rasulullah yang bilang, bukan ustadz, bukan ana, bukan ulama-ulama, bukan, Rasulullah yang bilang. Walan tuhsu, kata Rasulullah, kalian tidak akan mampu. Itu bayangkan jamaah, Rasulullah SAW bangunnya itu di sepertiga malam yang terakhir. Bangun dari tidurnya, melek mata, bersiwak, atau melek mata dia, Rasulullah sama matanya dikucek-kucek begitu biar hilang bekas ngantuknya, terus baca doa. Setelah itu bersiwak. Setelah itu keluar dari rumahnya atau ngelihat ke atas langit, baca surat Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili, ya. Dan yang seterusnya dibaca surat itu, akhir-akhir surat Al-Imran, ya. Al-Baqarah atau Al-Imran? Al-Imran, ya. Ngelihat ke atas langit sambil baca terakhir-terakhir surat Al-Imran, lalu habis itu ambil wudu. Sebelum ambil wudu siwak lagi, ya. Terus sholat malam. Sholat malamnya dimulai dari pemanasan dulu. Jadi sholat malamnya Rasulullah yang panjang itu ada pemanasannya dulu, 2 rakaat pemanasan. Habis itu baru Rasulullah mulai. Rakaat pertama Al-Baqarah sampai habis. Ternyata sampai selesai Al-Baqarah, kalau tidak salah Anas bin Malik yang cerita, atau Abdullah bin Abbas, salah satu, anak lupa. Anak ikut sama Rasulullah, atau Hudzaifah bin Yaman, salah satu, pernah ikut sholat malam sama Rasulullah. Katanya dia, anak pikir di 2 juz atau 1 juz berhenti Rasulullah ruku, lanjut ke juz kedua sampai habis Al-Baqarah. Wah, katanya Al-Baqarah habis, ruku, lanjut langsung loncat ke surat An-Nisa, dibaca sampai habis An-Nisa, baru setelah itu Al-Imran. Sampai katanya sahabat ini bilang, hampir-hampir anak batalkan sholat, tidak mampu jamaah. Nabi diampuni dosanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat malam berapa juz? Sampai habis surat An-Nisa, mungkin 5 atau 4 juz, 5 juz ya, mungkin lebih. Bisa kita ikut? Bisa? Orang di sini sholatnya kepanjangan, ribut semua kok. Malam pertama aja rame kepanjangan, besoknya hilang jemaahnya. Iya. Rasulullah sudah tahu. Istaqimu walan tuhsu. Kalian terus berada di atas jalan yang benar, tapi ana tahu kalian tidak akan mampu, kata Rasulullah SAW. Ini baru, ini matahari belum masuk, atau bukan matahari, belum masuk waktu subuh ini. Selesai sholat malamnya Rasulullah SAW, ya istirahat dulu sebentar. Habis itu bangun, sholat 2 rakaat azan subuh, sholat 2 rakaat sebelum fajar. Setelah itu sholat subuh.
Habis sholat subuh duduk zikir pagi petang dan lain sebagainya, mau ngaji mau zikir sampai syuruk, nanti sholat. Nyambung terus nih jamaah. Terus nanti sholat duha. Ini sunnahnya Nabi semua nih. Ini yang ada waktunya. Belum sunnah-sunnah yang tidak pakai waktu. Ada bukunya. Sunnah-sunnah yang sohe saja ada ribuan amalan. Nanti pakai baju mulai dari yang kanan dulu. Itu sunnah Nabi semua. Kata Rasulullah, ikuti. Tapi aku tahu kalian tidak akan mampu, kata Rasulullah SAW. Makanya kata Rasulullah tadi apa? Saddidu wa qaribu. Usaha terus, all out, ada di jalan yang benar. Tapi kalau ternyata kalian tidak mampu, ya paling tidak kalian apa? Mendekati. Itu artinya istiqomah para jamaah. Saddidu wa qaribu, selalu berada di atas kebenaran dan apa? Kalau tidak bisa, ya yang mendekati kebenaran. Karena Rasulullah bilang kita tidak akan mampu. Makanya tadi doanya Rasulullah SAW mengajarkan kita, kata Rasulullah SAW apa? Doanya Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berilah aku petunjuk dan letakkan aku selalu di tempat-tempat yang benar terus. Cara ibadahnya benar, mengambil tindakannya benar. Itu doa kepada Allah, minta seperti itu supaya terus berada di jalan kebenaran. Kaidah yang selanjutnya para jamaah sekalian, bahwasanya istiqomah itu tidak akan bisa melainkan melalui 3 perkara. Istiqamah lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, istiqamatu billah. Billah artinya kalau mau diartiin lurus-lurus, artinya itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita jelaskan apa maksudnya. Dan yang ketiga, istiqamah ala amrillah, di atas perkara Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama lillah, yang kedua billah, yang ketiga ala amrillah, di atas perkara Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah yang pertama, istiqamatu lillah, yaitu adalah istiqamah yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Saat seseorang ikhlas selalu berjalan di atas siratal mustaqim, berharap pahala dari Allah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita hafal dari surat Al-Bayyinah ayat 6, wa ma umiru illa apa? Liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah kita semua ini diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, terus berjalan di atas itu mukhlisin, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya lillah, ikhlas. Tidak ada paksaan dari kanan kiri, tidak ada niat-niat yang lain, berharap ini dan berharap itu. Dia berharap istiqomah, berharap pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun billah, istiqomah yang kedua namanya istiqamatu billah, yaitu musta'inan ala tahqiqiha wal qiyam biha, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Lillah, ikhlas. Yang kedua billah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar sama Allah dimudahkan bisa istiqomah dan bisa kokoh di atas siratal mustaqim. Itu artinya apa? Billah. Allah SWT berfirman, fa'budhu wa tawakkal alaih. Sembahlah Allah dan tawakkallah kamu kepada Allah. Minta sama Allah, ya kita sudah usaha, minta sama Allah yang terbaik, minta supaya istiqomah, sisanya kita jalan terus di jalan yang benar. Yang ketiga para jamaah sekalian, ala amrillah. Nah ini kita disuruh istiqomah setelah ikhlas minta tolong sama Allah, kita itu disuruh belajar. Harus tahu apa itu istiqomah, mana yang siratal mustaqim. Ada sirat yang tidak mustaqim, ada yang melenceng, ada banyak. Nanti akan kita baca. Rasulullah SAW ya memberi permisalan kepada kita semua. Nanti akan kita baca dalilnya. Ada siratal mustaqim, ada sirat-sirat yang lain yang belok-belok, yang ke kanan, yang ke kiri ada. Kita ini gimana mau tahu para jamaah ini jalan lurus, ini jalan tidak lurus kalau tidak belajar? Tahu dari mana? Mau tahu dari mana ini satu kebaikan, ini amal soleh, ini bukan amal soleh, ini halal, ini haram, ini sunnah, ini bid'ah? Tahu dari mana?
Kalau kita tidak belajar, belajarnya seminggu udah tentu 1 kali, sebulan sekali, kadang sepekan ya cuma 2 jam ya. Mending 2 jam kalau rutin ya, dihafalin, diingat-ingat terus, dicatat. Ini sudah cuma 2 jam, beres kajian lupa semua. Jadi Imam Syafi'i semua datang kajian tidak ada yang bawa catatan, langsung diserap di kepalanya kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sekali dengar selesai jamaah. Mungkin kita Imam Syafi'i semua di sini. Jadi 3 para jamaah sekalian, lillah wa billah wa ala amrillah, di atas perkara Allah Subhanahu wa taala, di atas ilmu. Jangan sampai kita istiqomah tapi salah jalur. Kaidah yang selanjutnya para jamaah sekalian, ini peringatan keras buat kita semua. Saat seorang hamba sudah berusaha untuk beristiqamah dan dia sudah enak ada di jalan itu, nah ini bahaya, ada bahayanya. Jadi kita ini orang Islam tidak boleh terlalu percaya diri, tidak boleh terlalu santai-santai, tidak boleh. Harus waspada terus. Waspadalah. Itu kata Bang Napi ya dulu ya. Masih kecil dulu ada waspadalah ya. Betul itu. Tapi bukan waspada sama maling apa dan lain sebagainya, bukan. Ini waspada sama ini. Dikatakan oleh Syekh di sini, seorang hamba mau seperti apa dia sudah dahsyat, sudah baik istiqomahnya, alla yattakila ala amalih, jangan tawakal sama amalannya, jangan terlalu percaya diri sama amalannya. Oh anak sudah begini, oh anak sudah begitu, aman insya Allah, anak sudah doa, anak sudah banyak amalan anak. Jangan para jamaah sekalian. Rasulullah SAW dalam sabdanya, kata Rasulullah SAW, saddidu wa qaribu, teruslah kalian berada di atas jalan kebenaran. Kalau tidak bisa terus-terusan, paling tidak kalian mendekati kebenaran terus. Wa abshiru, dan berbahagialah, kata Rasulullah SAW, fa innahu, karena sungguh lan yadkhula atau lan yudkhilal jannata ahadan amaluhu. Kasih tahu sama Rasulullah, sungguh tidak akan ada seseorang yang masuk surga dengan amalannya sendiri. Jangan terlalu percaya diri jamaah. Kata Rasulullah, kita ini masuk surga semua, tidak ada gara-gara amalannya dia masuk surga, tidak ada. Tapi kata Rasulullah apa? Ditanya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, kamu juga ya Rasulullah? Kata para sahabat. Kata Rasulullah, wala ana juga sama. Ya, illa yataghammadinallahu minhu bimaghfiratin wa rahmah. Ya, kecuali Allah, karena Allah sudah ngasih ana rahmat dan Allah sudah mengampuni ana, kata Rasulullah SAW. Ya, kita ini masuk surga dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan dari amalan kita. Jadi kita jangan merasa sudah dahsyat, sudah hebat beramal, terus kita bertawakal sama amalan kita, bangga sama amalan kita. Orang yang sudah istiqomah jangan sampai tertipu sama amalannya. Itu yang mau disampaikan di sini. Ya, kita harus tetap waspada. Ya, ini salah satu juga dari kaidah istiqomah. Ya, jadi istiqomah dilihat dari jalur yang sangat besar, dilihat dari atas. Ya, ternyata istiqomah itu banyak. Ya, banyak poin-poin yang perlu dibahas di istiqomah ini. Yang selanjutnya para jamaah sekalian, diberi peringatan oleh Syekh di sini bahwasanya saat seseorang istiqomah di dunia ini, maka itu insya Allah pertanda baik kelak dia akan istiqomah di atas sirat. Sirat yang sama Allah Subhanahu wa taala diletakkan di atas neraka jahanam, yang mana di ujung-ujungnya nanti di atas sirat itu ada kalalib, ada sesuatu yang sama Allah diletakkan seperti pengait yang nabrak-nabrak, narik orang supaya jatuh dari sirat. Ya, barang siapa yang istiqomah, tidak tolah-toleh di atas muka bumi ini, lurus jalannya, itu pertanda baik. Insya Allah dia jalannya besok di atas sirat akan lurus sampai ke surga. Ya, dan itu yang dikatakan juga oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dan ulama-ulama yang lain, bahwasanya orang yang sudah istiqomah jalannya di atas muka bumi ini, insya Allah itu tanda baik buat dia supaya dia kelak, atau dia akan kelak istiqomah di sirat yang sama Allah diletakkan di atas neraka jahanam.
Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ingat, istiqomah ini punya mawani', sesuatu yang dapat merusak keistiqomahan itu, yang mana dikatakan itu ada dua. Yang pertama namanya adalah syubhat, yang kedua namanya asyahawat. Dua ini dapat memutus orang dari jalan yang lurus. Dua hal ini dapat merusak keistiqomahan orang, putus atau belok, pilih dua. Kalau sudah kena salah satu, entah dia belok atau entah putus, berhenti di situ, tidak lanjut lagi. Bahkan betapa banyak orang kena syubhat, murtad, pindah agama. Na'udzubillah. Syubhat memiliki apa? Cobaan, punya penghalang-penghalang, atau istiqomah punya penghalang-penghalang yang dapat memutus, merusak, atau menyelewengkan, membelokkan kelurusan tersebut. Yang pertama adalah syubhat, yang kedua adalah syahwat, sama-sama. Dan dua-duanya menyelewengkan orang dari yang namanya istiqomah. Bisa kena syubhat, bisa kena syahwat. Allah SWT berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Dan inilah kata Allah SWT, jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jalannya Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW. Wa la tattabi'us subul, dan jangan kalian ikuti itu jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili, yang membuat kalian cerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga datang dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah SAW bersabda, khatta lana Rasulullah SAW khattan. Rasulullah SAW satu hari duduk-duduk di tanah, Rasulullah bikin garis. Thumma qala hadha sabilullah, kata Rasulullah, ini yang lurus adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Lalu Rasulullah tambah garis tadi di kanannya sama di kirinya, sama Rasulullah dibikinin garis-garis yang lain. Thumma qala hadhihi subulun ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Ini jalan-jalan yang di sampingnya, di setiap jalan ada setan yang mengajak orang untuk belok ke situ. Lalu Rasulullah SAW membaca ayat yang tadi, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan inilah jalanku yang lurus maka kalian ikutilah, dan jangan kalian ikuti jalur-jalur ini yang bisa membuat kalian tercerai-berai, hancur lebur dari jalan yang benar. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan juga oleh orang-orang terdahulu kita dari para kalangan salafus saleh, ya, kata mereka, ma amarallahu ta'ala bi amrin, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan satu perkara kepada seorang hamba, illa walisyaitani fihi nazghatan, kecuali setan pasti punya bisikan untuk orang itu. Dan bisikannya cuma ada dua, imma ila tafrid wa taksir, wa imma ila mujawazatu wal ghulu. Subhanallah, luar biasa para jamaah sekalian. Jadi caranya setan goda orang ada dua. Kalau bukan disuruh berhenti atau disuruh kurangi, disuruh berhenti, suruh tinggalkan, atau disuruh malas-malasan, atau disuruh tambahin dan berlebihan. Luar biasa. Dan syaitan tidak peduli yang mana-mana dikerjain sama hamba, silahkan, pokoknya antara dua ini. Itu yang didakwahkan sama mereka kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaitan pintar ngelihat orang malas sholat, bukan disuruh bikin bid'ah, tambahin amalannya. Orang dia sudah malas kok disuruh tambahin lagi. Syaitan pintar. Ada orang yang kurang tertarik untuk melakukan ibadah, dibisiki, sudah kamu tidak usah, sekali-kali, jangan terlalu santai aja, hidup cuma sekali. Subhanallah. Akhirnya dia menunda, akhirnya dia tidak mengerjakan. Yang tadinya rutin jadi jarang, yang jarang tambah jarang, yang sudah tambah jarang akhirnya ditinggalkan, habis. Itu caranya setan. Atau sebaliknya, dia lihat ada orang taat, masya Allah, rajin, sholat tidak pernah putus, zikir habis sholat tidak pernah putus, pagi sore. Sama setan bukan dibilang kamu jangan zikir, kamu jangan sholat, setan tahu tidak bakal mempan, disuruh apa? Tambahin zikirnya.
dari 33 bikin 35, lebih mantep. Sholat sunnah masa ente cuma 2 rakaat, ente kan kuat, rezeki dari Allah dikasih badan yang besar, tambahin ba'diyahnya 6 rakaat sebelum subuh, qabliyah 6, 2 rakaat sebelum subuh sama seperti dunia dan isinya pahalanya, lebih baik daripada dunia dan isinya. Masa kamu kurang 1 dunia, 2 dunia dan 3 dunia dong? Disuruh tambahin sama setan biar jatuhnya ke bid'ah, salah lagi. Yang mana-mana dikerjain setan tidak peduli, pokoknya itu yang didakwahkan sama setan, itu yang dia inginkan, supaya kita ini tidak terus ada di jalan yang benar. Syubhat dan syahwat, hati-hati para jamaah sekalian. Dan ana tutup para jamaah sekalian pertemuan kita ini salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dan juga Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Dharaballahu mathalan siratan mustaqima." Rasulullah Allah Subhanahu wa taala memberi kita permisalan tentang siratal mustaqim. Sekarang kita bayangkan para jamaah sekalian, ada satu jalan yang lurus. Kita sama Rasulullah disuruh bayangkan, ada jalan yang lurus. Wa ala jambatai sirat suron. Di kanan dan kirinya jalan itu ada tembok. Jadi suruh jalan lurus, ada temboknya. Temboknya tinggi. Fihima abwabun mufattahatun. Di tembok itu, di tembok yang di kanan dan yang di kiri itu tadi ada lubang-lubang kayak pintu. Mufattahatun, dan pintunya dibuka. Wa 'alal abwabi suturun murkha. Pintunya bukan ditutup sama pintu. Jadi anak bilang pintu sebenarnya bukan pintu ya, itu kayak apa? Kusen itu ya. Lubang orang bisa masuk gitu. Tidak ada tutupnya. Ditutupnya cuman sama sitar, sama horden aja. Jadi kalau antum mau masuk enggak usah buka-buka atau dikunci, enggak. Tinggal antum giniin aja udah bisa masuk. Antum tabrak aja antum bisa masuk. Dengan mudah dibuka itu pintunya. Wa ala babis sirat da'in yaqul, di awal pintu tadi, jadi jalannya saat orang mau masuk ke pintu itu, di situ di awal pintu masuk ke dalam jalan yang lurus tadi ada orang yang menyeru, "Ayyuhan nas, wahai manusia, udkhulus sirat jami'an." Ayo masuk ke dalam jalur ini semua, jalan yang lurus semua di sini. Wala tata'arraju, jangan kalian belok-belok ke kanan dan ke kiri. Wada'in yad'u fawqas sirat, dan juga ada di atasnya sirat, di atasnya jalan yang lurus tadi, orang yang mengajak supaya kita juga tidak belok-belok, sama seperti orang yang berdiri di awal pintu tadi. Kita disuruh bayangkan sama Rasulullah SAW, ada jalan yang lurus, ada temboknya berdiri di kanan dan kiri, di temboknya ada lubang-lubang, yang mana lubang-lubang itu seperti pintu dan ditutup cuman sama kain-kain penutup saja, horden kita bilang ya. Di awal pintu tadi ada orang menyeru, "Ayyuhan nas, segenap manusia semua, jalan di atas ini, jalan yang lurus, jangan belok-belok kalian." Di atasnya jalan itu juga sama, jangan belok-belok, jalan yang lurus. Dijelaskan para jamaah sekalian, fa idza arada an yaftaha syai'an min tilkal abwab, kalau ada orang yang bukan mau masuk nih, bukan mau belok, bukan mau buka, mau lihat isinya apa di dalam itu. Paham jemaah? Isinya apa di dalam? Ada yang menyeru di atas tembok itu, "Wahai hakla taftah, jangan kamu buka ini, jangan kamu lihat. Fa innaka in taftahu talijhu." Karena kalau sama kamu dibuka pintunya, kamu akan masuk. Kalau kamu buka kain itu, kamu lihat, kamu akan masuk. Sampai di sini Rasulullah berhenti, lalu Rasulullah ngasih tahu kita, as-sirat, jalannya yang kita sebut di awal itu adalah agama Islam. Tembok yang ada di kanan dan di kiri adalah batasan-batasan Allah, halal dan haram. Adapun lubang-lubang pintu itu adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang menyeru di awal pintu tadi itu adalah Al-Qur'an. Adapun yang menyeru dari atas tadi yang mengingatkan kita supaya jalan yang lurus, yang ikut sama kita itu adalah wa'idullahi fi qalbi kulli muslim. Itu adalah
nasihat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah petikkan di hati setiap muslim. Saat dia melakukan perkara yang haram, mungkin kita pernah merasakan, jangan-jangan haram nih, dosa nih, jangan nih. Pernah ya kayak gitu ya? Janganlah, dosa, tidak boleh. Ya, itu Allah yang petikkan di hati setiap mukmin. Kurang baik apa Allah sama kita, jamaah? Ya. Dari kisah ini para jamaah, dari permisalan ini kita tahu, jangan main-main sama apa-apa yang diharamkan sama Allah. Dibuka aja dilarang, bukan dilarang masuk kita. Jangan dibuka. Kalau kamu buka, kamu bisa masuk ke situ. Kita yang bermain-main sama agama ini para jamaah, kita yang bermudah-mudahan sama agama ini, akhirnya apa? Rusak keistiqomahan kita, hancur keimanan kita, datanglah futur dan habis semuanya. Maka para jamaah Allah Subhanahu wa taala, semoga yang Anda sampaikan ini bermanfaat buat anak pribadi dan buat jamaah sekalian. Dan waktunya sudah habis, sudah mepet. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang ada bisa dijawab di lain waktu insyaallah, karena cuma satu juga pertanyaannya. Para jamaah, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah berjumpa lagi di waktu-waktu yang akan datang. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.